92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Di program acara Teras UMKM kita akan hadirkan narasumber kita yang sudah ada di studio. Beliau adalah Sekretaris Koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala. Ada Ibu Asti Wulandari. Kita langsung aja menyapa beliau. Assalamualaikum Bu Asti. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dan kita akan membahas terkait dengan Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Iya, dan kita sementara menunggu narasumber kita yang satu orang. Beliau adalah Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Bakung, Bapak Sarif Panji SH ya. Oke, baik, kita langsung aja nih dengan pembahasan kita. Dan kita juga undang untuk para pendengar di 0811 400 9250. Ini terkait dengan Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya 0811 400 9250 sekali lagi. Nah, sebagai Sekretaris Koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala nih ya, sebelum kita masuk ke inti pertanyaannya, kira-kira nih apa sih peran seorang sekretaris dalam mendukung tata kelola koperasi yang baik ini? Ya, saya sebagai Koperasi Kelurahan Mandala Merah Putih. Ya, izin kalau bisa mic-nya jangan terlalu jauh ya. Oke. Iya. Bisa diulang nih ya. Jadi apa peran seorang sekretaris dalam mendukung tata kelola koperasi yang baik? Kalau sekretaris sebenarnya intinya Iya. karena semua administrasi dijalankan dengan oleh sekretaris. Terus jadi kalau umpama ada kemitraan atau ada pengajuan untuk kerjasama maupun administrasi koperasi pasti ke sekretarisnya. Oke. Bagaimana proses administrasi dan pelayanan kepada anggota di Koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala? Ya, di sini keunggulannya untuk Koperasi Merah Putih kami disiapkan dengan aplikasi. Aplikasinya itu ada di Simkopdas. Jadi kami sebagai sekretaris nggak terlalu repot gitu. Kalau kan ada untuk khusus anggota, ada di situ sisa kita klik aja. Kalau kasih masuk anggota pertama anggota A langsung ke situ, terus simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa. Jadi nggak rempong untuk sekretaris untuk administrasinya karena semua disiapkan di Simkopdas. Oke, nama aplikasinya Simkopdas. Ya. Simkopdas itu apa? Sistemnya, maksudnya yang mengatur semuanya, mulai dari cara keanggotaannya, kelihatan di situ kan, terus sudah kerja sama kemitraannya juga sudah datang dari situ semua. Jadi kalau bikin laporan keuangan semua di situ, jadi memudahkan lah. Nggak itu kita kan biasa kalau laporan keuangan apalagi RAT yang kemarin, kan pasti kan kalau koperasi yang baru-baru kan ini kan kita baru kan baru 1 tahun, biasa kan pusing apa itu RAT kan, tapi di situ sudah disiapkan semuanya. Jadi kita sebagai sekretaris tinggal ikuti yang ada di sistem. Jadi sistemnya ini untuk memudahkan pekerjaan kita juga ya gitu ya. Oke, sip lah. Program unggulan apa yang saat ini dijalankan koperasi bagi anggotanya nih? Kalau sementara ini kan kemitraannya baru ke Bulog. Iya. Bulog berarti kita ada gerai sembakonya. Gerai sembako sambil menunggu kerjasama dari Pertamina, Edifood sama Pos Indonesia. Itu kan ada keuntungan bagi anggota kan. Biasa kalau kayak pos kan, di daerah saya kan banyak UMKM. Biasa kan online atau berjualan online kan yang sekarang itu kan bisa membantu di situ. Pos Indonesia untuk kirim-kirim paket itunya kayak kue-kue tradisional. Iya. Oke, seperti itu. Memudahkan, makanya sebenarnya kalau Merah Putih ini jadi anggota pasti Menguntungkan ya. Kalau jadi anggota berarti ini cara untuk bergabung menjadi anggota itu ada syarat-syaratnya juga ya Bu ya? Simple aja syaratnya. Dengan uang pokok, simpanan pokok sama simpanan wajib sudah bisa jadi anggota. Iya, oke, sip. Bagaimana
Bagaimana koperasi membangun transparansi dan kepercayaan anggota? Ya di sini yang beratnya. Mm-mm. Ini kan koperasi Merah Putih kan baru kan. Mm-mm. Jadi mereka punya image yang kemarin itu kan koperasi, begitu masuk koperasi begitu bisa pinjem. Iya. Tapi kan konsepnya Merah Putih kan beda. Kan kita ini inti pertamanya terbentuknya ini kan bukan gituan dulu kan. Iya. Kesejahteraan warganya, Benar. anggotanya gitu. Mm-mm. Jadi waktu awal-awal merekrut itu kesulitannya. Jadi itu membangun mindset yang baru lagi ya. Jangan Oke. kalau koperasi dengan yang koperasi langsung pinjaman tunai. Iya. Padahal masih ada yang lain. Iya, betul. Nah, ini dari kacamata administrasi dan keanggotaan di Kelurahan Mandala, bagaimana respons serta antusiasme warga lokal terhadap kehadiran koperasi ini? Ya ada plus minusnya. Apa nih plus minusnya? Kan kalau kita kan buka gerai kan. Iya. Jadi yang pedagang-pedagang itu bugis-bugis yang 24 jam sama yang warung-warung itu kayak terasa disaingi gitu. Oh iya, Jadi, benar. tapi kan kita maksudnya nggak begitu, Iya. maksudnya jadi kita kerjasama lah. Kalau KKMP itu kan dikasih harga yang lebih murah, maksudnya kalau ambil langsung di Bulog kan nggak ada Iya. pihak kedua ketiga, nggak ada kan, potong mata rantainya. Jadi saya kemarin ubah mindset pedagang toh. Iya. Saya bilang nggak apa-apa Bu, saya jalan, ibu jalan, tapi kan lebih bagus kan saya mata rantainya kan sedikit, maksudnya transportasi dari Bulog langsung ke KKMP. Itu jadi berarti saya bisa support dagangannya ibu lah. Iya. Sambil dapat di SHU juga kan, Iya. jadi anggota kan otomatis nanti akhir tahun dapat SHU kan. Jadi itu jadi mereka sudah mulai lah terbuka. Iya. Jadi udah bilang, oh bukan sainganku ini. Kayak grosiran aja begitu. Sampai Iya. kita kan kalau kita beli juga di tempat grosir nggak ada itu utama apanya SHU-nya akhir tahun. Jadi itu mereka Yudi sama JKN menabung. Iya. Ubah mindsetnya mereka begitu nih. Iya. Jadi ini harus memang diubah mindsetnya dari mereka. Jangan karena koperasi dulu kan mekar apa dan lain-lain tuh ada gitu-gitunya langsung tunai. Iya. Kita berubah sembako dulu lah. Nanti berikutnya kita ini lagi. Tapi ngomong-ngomong nih, bisa Ki ceritakan bagaimana dinamika awal berdirinya ini Koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala hingga perkembangan usahanya saat ini? Pertamanya sama Ji, seperti Koperasi Merah Putih yang lain. Iya. Ikuti regulasi. Iya. Terus ini alhamdulillah sudah mau jalan 1 tahun lebih. Sudah ada itunya, sudah ada anggotanya, terus ada pergerakannya sembako sama beras. Untuk sementara ini beras kan yang makan beras sama minyak goreng. Alhamdulillah. Sembako mungkin yang utama. Iya, sembako. Yeah. Tapi kan kalau sembako ya supaya lancar kan setiap hari kan dibeli, jadi anggota juga enak Ji. Iya. Jadi intinya kayak gini, ini sama semua jalan ceritanya ya dari koperasi-koperasi lainnya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi ya obrolan kita pada program acara Teras UMKM, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya. Sahabat-sahabat melo pasalai Turia mintanda mapadua namu silu serang riolo mataku lamun nyawamu laorialeku
sapa mo pale roanri saba-saba melo pasalai Turia nimtanda mapadua namu silu serang dia mataku lamun nyawamu lauria leku mubatan rakiagamu taniagaku Pedinaro nyawaku pedinaro hatiku siagaro etaku muarama bela-bela Boloni sumangaku boloni leteaku idime menikasi sulo akatuong aku idime menikasi sulo akatuong aku Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian. Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman. Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan sekarang kena lampu. Oh, sakit. Baik, kita masih bersama di program acara kita yaitu Teras UMKM dengan narasumber kita yaitu Ibu Asti Wulandari, Sekretaris Koperasi Kelurahan Merah Putih Mandala. Dan tentunya kita masih menantikan juga dengan narasumber satu kita, ada Bapak Sarif Panji SH. Beliau adalah Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Bakung ya. Baik, Bu Asti, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut ini. Bagaimana langkah pengurus dalam menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat agar makin banyak warga yang mau bergabung menjadi anggota aktif? Cara transparansinya itu yang masalah uang pokok, simpanan wajibnya. Iya. Kan biasanya kan itu biasa setiap KKMP kan beda-beda. Iya. Tergantung wilayahnya, kalau mampu atau tidak mampu atau gimana atau jadi kalau gitu mereka tahu jika ada sistemnya. Iya. Di Simkomdes itu makanya lebih gampang karena kan nanti bisa kelihatan. Mereka bisa buka di HP masing-masing. Iya. Ya berapa uang yang masuk, berapa anggota yang itu sudah kelihatan semua. Jadi nggak ada lagi yang bisa disembunyikan atau ada yang bisa diselip-selip, nggak bisa. Karena kan sudah masuk situ anggotanya, anggotanya ke KMP Mandala Memajang ini sudah 20
20 atau 30 atau 40 pertambahannya per hari kelihatan. Iya, Jadi oke. total itunya kan pasti orang tahu kan. Iya, Kalau iya, barang iya. pokoknya kan 100, wajibnya kan 25. Iya, Jadi iya. mereka nggak itu nih, nggak ada diapain itu uangnya. Oh, kenapa iya, itu? iya, iya. Karena kan mereka bisa buka semua masing-masing. Iya, Apa? iya. Jadi untuk menghindari timbul yang namanya kecurigaan Betul, gitu ya. jangan sampai juga ada simpanan pokoknya wajibnya nggak ada jalan-jalan koperasinya kan Iya, kelihatan iya. betul ada gerai sembakonya itu pun lagi maksudnya biar sedikit yang Iya. penting ada lah Iya. ada pergerakan yang penting bisa membantu anggota memudahkan itu Iya, tahu, wah. kebutuhan sembakonya iya. Betul. Iya, iya. Oke, jadi apa manfaat yang paling dirasakan masyarakat ini, Kak? Ya, ini setelah bergabung dengan koperasi. Ya, banyak lah. Banyak Mulai manfaatnya. kan kalau umpama kalau biasa kan sekarang kan orang pada sibuk tuh Iya. untuk belanja malas nih biasa pergi ke pasar. Iya, Biasa betul. Kita koperasi kan Iya, ada iya. kan umpama minta tolong nih belikan ini kan kebetulan saya di depan pasar. Iya, iya. Ya kan Tempat gerainya, tak? iya. Jadi umpama biasa ibu-ibu yang sekarang milenial yang apa ini yang Iya. muda mana mau masuk pasar tradisional. Betul itu. Ini Mi, kita Mi sebagai pengurus Iya. kalian Mi pergi belanja-belanjakan, dapat Iya. sedikit juga untung-untung sedikit untuk koperasi. Hmm, Jadi ada begitu. sedikit kayak just tip gitu ya. Iya. Just tip pasar harian, Iya. lumayan itu sekalian kita tawarkan berasnya, sekalian diantarkan mie beras dan minyaknya, beli mie yang lain juga. Iya, iya. Jadi sama-sama mie hidup tuh. Gitu, Mi. Enak Oke. gitu. Oh, jadi belum lagi SHU-nya. Kan ada keuntungan pamang 1000 kali banyak dia transaksi ke koperasi. Dia lumayan. Iya, banyak Iya. kali banyak. Apa berarti ada kumpul poin juga ya, gitu? Enggak, Enggak. dia SHU kayak umpama keuntungan 1000 Iya. masuk di anggota 500, Iya. masuk di koperasinya 500 gitu. Oh, begitu, jadi Dek. kan tetap berputar biar Iya. sedikit yang penting adalah. Ada. Itu salah satu mereka bedanya di Alfa merek lain. Iya, kan, iya, iya, toko mini-mini lain, market. toko lain atau yang grosiran putus begitu kan enggak ada dan nggak dapat SKU kan. Iya, Jadi iya. kita ubah semua begitu. Oke. Jadi akan kembali lagi uangnya lah akhir tahun. Benar ya. Bagaimana koperasi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota? Ya ini lagi saya cari nih kayak bikin Instagramnya. Instagram, Nah, iya, yang iya, iya. Kemarin itu anakku kan saya pakai anakku, tapi anakku kan sekarang mau mendaftar kuliah, jadi Iya. saya ganti lagi nanti adiknya Mila. Iya. Nah, dia pintar kan kalau sekarang anak-anak kan scroll, Iya. jadi kita membikinkan kayak kayak IG-nya, kayak TikTok-nya biar mereka kalau oh iya tahu ada anunya TikTok-nya ke KMP Mandala Mamajang. Iya, Toh. iya, iya. Jadi enggak capek Mi juga bisa bikin juga kayak gitu. Iya. Ntar Kak Pale ini nak misalnya situ bisa di live barang apa saja yang ada di gerai toh. Sekalian Mi kasih masuk yang UMKM kan banyak di wilayahku. Iya, iya. Bisa Mi juga live di situ. Jadi, kami- jadi media sosialnya itu dimanfaatkan misalkan di kayak live begitu, tidak bikin konten-konten kah? bikin konten juga. Bikin lagi konten. konsep, Iya, lagi konsep. Oke. Gitu, karena kan kemarin ada beberapa kendala, ada Iya. pengurus yang mengundurkan diri. Iya, Jadi iya. 2 orang lagi, makanya baru ini kita baru ubah lagi anunya pengurusnya, maksudnya dapat pengurus baru. Iya, iya, iya. Jadi baru diubah lagi konsepnya begini nanti begini karena saya mau bikinkan Instagram, TikTok sama apa-apa itu. Itu jadi mereka adakah begitunya? Iya, iya. Bagus itu kalau kita bikin konten, saya bilang iya, makanya kan saya baru perkenalkan karena pengurus baru 2. Iya. Terus media sosial itu yang di TikTok, Instagram dan sebagainya itu namanya apa ini? Ini makanya baru diubah, kemarin kan pakai akun pribadi. Iya. Itu jadi baru mau dibuka KKMP Mandala Mamajang, baru mau diaktifkan lagi nih. Oke, KKMP Kelurahan Mandala Mamajang. Mandala Mamajang. Oke, sip lah. Oke, lanjut lagi nih dengan pertanyaan berikut ya. Apa langkah koperasi dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pelaku UMKM? Iya, ini yang lagi di konsep sekarang. Iya. Kemarin saya sudah telepon pihak PUR yang di Trans itu, untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Iya. Kayak kan kalau di situ bagusnya saya kemarin itu untuk menjahit dia Iya. siap untuk menspor latihan menjahit Iya. dengan masak-masak gitu. Disiapkan semua itu. Lagi saya pengajuan ke PUR-nya. Oke. Ya.
Oke, baik. Bagaimana proses penerimaan anggota baru di koperasinya? Gampang, jadi siapkan saja KTP. Ya, itu tadi KTP, oke. Yang penting warga Kelurahan Mandala. Itu pun kalau umpama ada yang dari luar bisa dijadikan anggota khusus atau anggota apalah. Tidak ada persyaratan untuk administrasinya Tidak, apa, KTP saja. Jadi dimudahkan untuk bergabung pada anggotanya ya. Oke lah, sip. Nah, bagaimana cara koperasi mengajak masyarakat yang belum bergabung agar tertarik menjadi anggota? Karena terkadang kan kita masih ragu-ragu untuk bergabung menjadi anggota. Caranya nih, pengurusnya kayak Kemarin gimana? harganya beda. Harganya. Kalau pasar murah kemarin kan, Iya. kalau pasar murahnya yang kemarin kita buka harga 58, tapi Iya. kalau untuk anggota 57 untuk beras SPHP-nya begitu. Jadi mereka pasti ada nih paling kelebihanku sebagai anggota kan Iya. lumayan, 1000 kali banyak kan, iya. So, Betul. minyak goreng juga begitu, yang tadinya kita pasarkan 15.600, Iya. kalau anggota kan 15. Mm-mm. Kan ada selisihnya lah, ada kelebihan untuk anggota. Iya. gitu. Jadi ada selisih gitu, lebih murah gitu ya Kak ya? Murah. Oke. Menurut Kak Asti nih, bagaimana peran koperasi dalam memperkuat perekonomian lokal ini? Ya, kalau di wilayah saya UMKM itu kita bantu pasarkan. Iya. Kayak umpama kue-kue tradisional itu kayak apa baruasa kan ada di situ di UMKM situ. Iya, Terus iya. ada yang jualan nasi kuning, Iya. ada yang gitu kita bantu pasarkan. Sekalian kalau umpama ada kegiatan pakai ini produknya, jadi Iya, kan iya. nggak keluar nih lagi dari wilayah yang kita jadi sesama UMKM. Mm-mm. Di situ saling kita pakai untuk maintenance-nya KKP. Iya. Kalau ada tamu kita telepon, ibu ini ya baru sana kirim ke sini. Berarti saling menguntungkan ya. Iya, jadi diperdayakan juga gitu ya. Biasanya kan ada yang mengatakan bahwa ini penuh persaingan gitu, padahal ini tidak ada jadi bilang persaingan gitu ya. Mereka semuanya ini saling menguntungkan Ji. Oke. Nah, zaman sekarang serba digital. Bagaimana KKMP Mandala mengadaptasi teknologi baik dalam tata kelola keuangan, administrasi maupun pemasaran produk warga? Apakah menggunakan juga aplikasi digital ini dalam mengelola keuangan atau kayak gimana nih? Sudah disiapkan di Simkopdes kan, semua ada di situ, laporan keuangannya sudah kelihatan, jadi Ada, semua jadi transparan semuanya. Tidak ada dibilang tidak melalui aplikasi. Zaman sekarang kan ini melalui aplikasi Mi. Oh iya, itu kalau yang stok barang masuk juga disiapkan. Oh, ada juga di situ juga. Jadi Jadi lengkap ya? Iya, lengkap semuanya. Jadi tambah produk yang ini mau masuk di situ lagi sebagai stok, bisa langsung. Otomatis langsung ada di Simkopdes semuanya. Jadi ini cara untuk mendapatkan aplikasi Simkopdes ini melalui melalui Play Store juga ya? Iya. Oke, bisa di googling. Masing-masing KKMP kan ada Simkopdesnya. Oh, ada semua ya? Oke, sip. Bagaimana peran koperasi dalam merangkul pelaku usaha mikro atau UMKM di masing-masing kelurahan agar produk mereka bisa naik kelas, Kak? Diubah. Diubah. Yang tadinya kan plastik biasa kalau yang baruasa itu kan plastik mika yang biasa. Benar. Ini karena kan kita sudah mau kemajuan ke pur itu kan disiapkan kemasan juga. Jadi mulai mendesain lah baruasa apa begitu. Atau dikasih muncul logo KKMP-nya Mandala Mamajang bisa juga. Tapi lagi desain sama dinas yang pur. Jadi kemasannya ini lebih didesain menarik mungkin gitu ya, karena biasanya kita sebagai customer kan tidak mau tidak tertarik untuk beli itu produknya kalau kemasannya bi aja Ji begitu Ji, pasti itu tidak enak Ji. Tapi kalau dilihat desainnya cantik-cantik itu pasti tertarik tonjok Ki. Ya betul, yang penting kemasannya kelihatan cantik gitu loh. Dan biasanya juga katanya itu tergantung dari
warna juga itu katanya menentukan gitu. Daya tariknya juga warnanya. Juga di situ. Ya. Diusulkan dari pur begitu. Iya iya ya. Nanti dibantu desainnya gimana. Iya iya, oke, dimudahkan lagi ya Kak ya. Oke lah. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pengurus saat ini, misalnya permodalan, terus SDM atau edukasi warga, dan bagaimana ini solusinya Kak? Iya, yang pertama itu modal. Modal. Sementara ini kan ada modal pribadi, ada Iya. modal dari anggota. Mm-mm. Kan kita bisa bagilah. Umpama kalau modal kayak bulog kan banyak kan, maksudnya Iya. besar, bisa dibantu sama modal saya sebagai sekretaris. Mm-mm, Kalian iya. itu juga anggota luar biasa lah. Iya. Tapi bukan atas nama saya, anak saya. Mm-mm. Jadi bisa misal pakai modal itu masuk ke tambah-tambah modal anggota. Iya. Nah, begitu. Oke. Jadi enak sih lah keadaan. Terus masalah itu Mi juga nanti dibantu Mi kalau dari dinas lah dikasih edukasi apa lagi, pakai apa lagi bagusnya untuk kemajuannya ini, kemajuannya KKMP ini. Oke, baik. Kasti, sebelum kita lanjut lagi dengan tanya jawab kita di teras UMKM, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Kak ya. Engkau kapan cinta
Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam. Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok. Iya. Cek perangkat remote dong supaya saya nggak rokok. Duduk naik pabrik rokoknya dah nih. Nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif. Makanya stop ngerokok. Baik, kita masih bersama di program acara Teras UMKM Sahabat Budaya dengan topik yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan tadi kita udah katakan bahwa sebentar ada narasumber satu kita, ada Bapak Sarif Panji SH, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Bakung. Iya, kita langsung aja menyapa ya untuk menghargai waktu nih. Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam Bu Dewi. Dewi aja Pak, ya izin. Izin Pak, ini agak telat sekali ya Pak ya. Ada kendala mungkin di perjalanan? Iya, kami punya lokasi kan paling timur Kota Makassar, tepatnya di Bandara Maros. sana, Bandara. Iya. Pintu gerbang. Jadi mau tak mau kalau macet suasana di Makassar kan saat ini kan sering macet, jadi perhitungan bisa telat itu. Iya. Yang penting kan kita sudah sapa RRI 92,5 FM ini. Iya, oke, baik. Baik Pak, kita lanjut nih dengan pertanyaan nih Pak ya. Boleh diceritakan bagaimana dinamika awal berdirinya KKMP Bakung hingga perkembangan usahanya saat ini? Baik Mbak Dewi dan pemirsa Pro 4 RRI Makassar, dimanapun Anda berada saat ini masih tetap muncul di frekuensi, dan tentunya di koperasi ini tetap eksis kita. Dari awal pembentukan koperasi difasilitasi oleh dalam hal ini pemerintah Kota Makassar sampai ke tingkat kelurahan itu berjalan efektif, dan alhamdulillah saat ini kondisi saat ini koperasi Merah Putih Kelurahan Bakung sudah memasuki tahap-tahap penjualan. Kami hadir di sini Mbak Dewi bersama dengan bendahara saya Bu Fatma, juga ada Dewan Pengawas saya bawa yaitu Pak Asis, bersama-sama kita di Pro 4 RRI ini. Oke, baik. Dari sekian layanan dan atau unit usaha yang dikembangkan di Bakung, mana yang saat ini menjadi tulang punggung dan paling dirasakan manfaatnya oleh anggota nih Pak? Baik pemirsa, untuk yang efektif dijalankan Koperasi Merah Putih, khususnya di Kelurahan Bakung saat ini memang tidak terlalu banyak produk yang kita salurkan ke masyarakat atau ke anggota terkait dengan faktor finansial yang kita butuhkan sangat terbatas. Oleh karena itu kedepannya saya berharap pemerintah Kota Makassar khususnya bisa saling bersinergi sehingga bisa memfasilitasi kami sehingga terpenuhi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan sekali masyarakat khususnya di Kelurahan Bakung. Saat ini kita mulai menjual sudah beberapa kali hanya untuk beras murah yang kita salurkan kepada anggota. Kemarin hampir 200 karung sudah habis dalam jangka 1 hari, dan berikutnya lagi kita tambah volumenya, alhamdulillah habis lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita tambah volume terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkhusus di Kelurahan Bakung. Oke, zaman sekarang serba digital nih Pak. Bagaimana KKMP Bakung mengadaptasi teknologi baik dalam tata kelola keuangan, administrasi maupun pemasaran produk warga nih? Untuk pengelolaan keuangan kan serba digital sekarang. Jadi anggota itu kalau mau mengambil beras itu melalui website kita buat, kemudian melalui WA daftar, kemudian besoknya dia belanja, sehingga kita buat seperti ini supaya
seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Bakung tidak ada tertunda, tidak ada terpending lagi. Jadi mendaftar dulu baru belanja, sehingga nanti kan kalau tidak datang saja berbondong-bondong, jangan sampai volume yang disiapkan lebih banyak orang yang datang daripada sembako yang disiapkan, sehingga ada faktor kecewaan. Ini Kelurahan Bakung ini sangat mengantisipasi bagaimana kehadiran Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Bakung, sehingga masyarakat tidak ada kecewa dalam pelayanan. Iya, oke. Bagaimana peran koperasi dalam merangkul pelaku usaha mikro atau UMKM di masing-masing kelurahan agar produk mereka bisa naik kelas nih Pak? Baik Bu Dewi, ini tentang merekrut keanggotaan itu juga masih tetap evaluasi kita lakukan, terutama dengan UKM-UKM yang berdiri di kelurahan, khususnya seperti penjualan kue-kue tradisional, apa semuanya kita rangkul sehingga bisa disimpan di etase di koperasi kita, sehingga masyarakat bisa membeli dan produknya bisa terkenal di mana-mana. Oke. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pengurus saat ini, misalnya permodalan, SDM atau edukasi warga, dan bagaimana solusinya Pak? Kalau masalah edukasi saya pikir tidak ada, karena kita ini bekerja bukan untuk sendiri. Iya. Semua pengurus koperasi di Kelurahan Bakung itu antusias untuk bekerja sama, sehingga kita juga merekrut RT RW, lurah, camat, sehingga bisa menyebarluaskan informasi, sehingga tidak sebegitu susah untuk merekrut anggota. Namun dalam hal ini untuk faktor dana, terus terang di Kota Makassar kita hampir semua koperasi itu belum mendapatkan dana-dana segar untuk kebutuhan-kebutuhannya, termasuk dari pihak BRI, ban-ban lain lah, tidak. Jadi kita ini melakukan pembelian itu dengan cara mandiri, masih mandiri. Tetap kita pakai prinsip-prinsip kemandirian kita. Untuk melayani masyarakat khususnya di Kelurahan Bakung, Ibu. Oke, baik. Bapak, seberapa penting partisipasi aktif masyarakat dalam keberhasilan koperasi, Pak? Ya, saya pikir ini masyarakat sangat membutuhkan, karena kehadiran koperasi ini bukan semata-mata hadir untuk mejeng, bukan hadir untuk sok bagaimana di lokasi, tetapi bagaimana kehadiran Koperasi Merah Putih ini di tengah-tengah masyarakat ini bisa melayani dengan baik. Yang terutama yang kita pengurus koperasi kita harus lakukan itu bentuk transparansi. Harus ada transparansi semua kita punya, makanya kita semua penjualan apa segala macam itu disampaikan kepada seluruh anggota, sehingga tidak ada ketertutupan di sini. Kita terbuka, transparansi, karena hidupnya satu koperasi itu tergantung dari transparansi kita kepada anggota. Apa upaya koperasi untuk menarik minat generasi muda agar mau berkoperasi, Pak? Itu tadi kita harus bagaimana memberikan edukasi, memberikan pengertian terhadap masyarakat itu. Mungkin juga tidak langsung kepada generasi muda, tapi kita ajak orang tuanya dulu bergabung. Kemudian kita mungkin ada hal-hal yang memang cocok untuk diminati orang muda, sehingga nanti ada produk-produk bisa dikelola oleh pemuda-pemuda. Ada Karang Taruna kita bisa manfaatkan, ada KNPI kita bisa manfaatkan agar sinergi ini bisa terjalin antara koperasi dengan seluruh pemuda yang ada di kelurahan itu. Jadi ini harus ada kolaborasi dengan para Karang Taruna dan KNPI seperti itu contohnya, Pak, ya? Iya, terutama dengan pengusaha-pengusaha yang timbul banyak kan. Anak-anak muda di jalanan jual es apa semua itu kan memotivasi kita untuk rangkul, untuk kita bikin ajang mungkin untuk penjualan para generasi muda, kita menjual sehingga mudah laku barangnya dan dikenal di mana-mana. Baik. Bapak, bagaimana koperasi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan? Ya harus terbuka. Kita harus terbuka. Itu harus memperlihatkan kita punya
semua apa pembelanjaan, apa pembelian, produk apa yang kita beli, kita harus ada berbentuk buku, kita catat, kemudian online, kemudian kita lempar ke grup anggota, sehingga anggota itu bukan saja masuk koperasi tapi menjadi pengawas dalam koperasi itu. Dia mengawasi anggota supaya berjalan dengan efektif ini semua urusan di koperasi, terutama fungsi pengawas. Fungsi pengawas dalam hal ini kita harus selalu berkoordinasi, apa yang kita lakukan pengawas harus paham dan tahu. Iya. Gitu, Bu. Oke, baik Bapak. Karena kita udah di ujung acara nih ya, Kak Asti, apa ini harapan Tak dan pesan bagi warga Kelurahan Mandala agar kita bisa bersama-sama membesarkan koperasi lokal ini, Kak? Ya, terkhusus untuk Kelurahan Mandala, KKMP-nya itu bisa milah, ayo warga Kelurahan Mandala masuk sebagai anggota biar kita lebih kencang lagi untuk penjualan atau maupun UMKM-nya dipasarkan. Oke, baik. Untuk Bapak Tabe, selaras dengan tema kita Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, apa langkah strategi jangka panjang yang ingin dicapai KKMP Bakung ke depannya? Yaitu pengelolaannya harus transparansi, itu pertama. Kemudian harus kita kita harus mencari orang-orang ataukah pengusaha lokal di wilayah kita yang bisa kita kerjasama, sehingga bukan kita mengharap dana bantuan. Itu terutama koperasi bisa hidup besar itu bukan mengharap dari dana bantuan, tetapi bagaimana mengelola anggota memasukkan anggarannya, dananya ada kan namanya simpanan pokok, simpanan wajib, itu kita kumpul, kemudian kita share dengan pengusaha-pengusaha lokal kita, terus di kecamatan yang ada, kemudian kita himbau bagaimana kerjasamanya, sehingga bisa produknya bisa dipajang di koperasi dan dijual, supaya bisa dikenal di masyarakat itu sendiri, sehingga koperasi kita ini khususnya di Kota Makassar bisa tumbuh kembang. Nah, tentunya kalau koperasi Makassar bisa dikenal di mana-mana, ya itu kan satu kebanggaan pemerintah Kota Makassar dengan kehadiran koperasi ini. Bukan hanya dikenal Koperasi Merah Putih, bukan hanya dikenal di pusat, tetapi ya di kalangan bawah khususnya di Kota Makassar semua masyarakat bisa tahu, Bu. Gitu barangkali. Oke, baik. Sebagai closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan nih yang terakhir nih? Terakhir, saya selaku Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Bakung, mari ki semua warga Kota Makassar dukung ki semua koperasi yang ada di kelurahan masing-masing, sehingga paling tidak koperasi ini bisa jaya dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang semurah-murahnya. Itu barangkali. Kemudian terakhir, ya tentunya RRI bukan kali ini. Saya mohon untuk diminta kita untuk memberikan penyampaian kepada warga. Ini satu program RRI yang paling bagus buat saya, sehingga bukan kita dikenal di masyarakat, tapi seluruh masyarakat luas yang pro 4 RRI ini bisa memantau siarannya, ya bisa mendengarkan kita, sehingga koperasi ini bisa orang memahami apa makna kehadiran Koperasi Merah Putih. Barangkali itu. Oke, baik. Baik, Kak Asti, Bapak Syarif ya. Kita harus tuntaskan sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara Teras UMKM. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas tak kembali dan tentunya sukses menyertai. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dewi.